Saya ganti layar saya dulu karena bukan ngajar IT. Saya ganti ke yang lebih mudah. Oke, kenalan dulu. Nama saya Septa Fiansyah Dwi Putra. Ini gelar aja lah, ini gelar. Pengalaman saya sih baru ya, baru sih masih hitungannya masih baru. Sebagai dosen itu dari tahun 2015. Sebelumnya, sebelum 2015 di tahun 2009 saya banyak di operasional. Dulu saya banyak di UPT Puskom, di Politeknik Negeri Lampung. Kemudian dari tahun 2014 sampai dengan 2018 saya menyelesaikan studi di ITB. Kira-kira pendidikannya S1 Unila, S2 ITB, S3 ITB, D3 Polinela. Saya juga alumni vokasi Polinela. Alumni vokasi Polinela banyak menghabiskan belajar tentang vokasional ya di Politeknik gitu ya. Kemudian terkait dengan license, saya juga punya beberapa sertifikasi, terutama di bidang engineering dan informatics gitu. Sebagai asesor tahun 2016, sejak tahun 2016, kemudian ini terkait dengan keilmuan saya ya, kalau ilmuwan saya yang di Internet of Things dari CertNexus Amerika gitu ya. Ini dari Belanda kalau nggak salah, sertifikat ethical hacking. Jadi saya ngomongin hacking di kelas ini gitu kan, nanti apa kaitannya gitu, ternyata ada gitu. Saya share sedikit. Ini dari Belanda, ini kemudian dari US juga, dari Cisco. Ini beberapa tulisan karya ilmiah saya di jurnal internasional. Masih ngomongin IT semua, nggak ada hubungannya dengan pangan. Nanti kita bahas lagi. Kemudian ada beberapa paten yang saya punya. Harusnya sih ada 4 paten yang terdaftar. 1 yang granted, yang sudah 1 granted, kemudian 1 desain tata letak pertama di Indonesia. Ini yang paten nomor 000001. Jadi saya punya paten nomor urut 00001 di Indonesia ya. Di tahun 2018 saya invensikan di standarisasi. Kemudian untuk mendukung mata kuliah di kampus, saya juga pun mengambil beberapa course gitu, mengambil beberapa kursus. Seperti tahun 2019 saya mendapat kesempatan untuk ngambil course mengenai keamanan informasi di Belanda gitu ya. Di Belanda gitu. Kemudian di tahun 2014 kalau nggak salah saya pernah juga dapat course di Seoul di Korea, hampir 2 bulanan kalau nggak salah, 2 bulanan ambil take course di sana. Kemudian bahasa ya cuma bisa 2, bahasa Inggris, kemudian sama bahasa Indonesia gitu. Ini beberapa afiliasi saat ini, masih bergabung dengan Cyber Security Center di ITB, kemudian saya juga sebagai Ketua Pusat Studi Keamanan Informasi untuk di Politeknik Lampung. Itu terkait dengan kurikulum PTI saya gitu ya. Jadi ini juga agak menarik nih. Apa kaitannya sih bidang orang informatika ngajarin sistem regulasi gitu. Ada kaitannya kah gitu. Ternyata saya yang di awal-awal juga rada-rada kurang sepakat dengan Pak Henry, dengan Bu Irma. Ini kenapa harus saya ngasih mata kuliah ini gitu ya. Tadinya awalnya itu tidak mengarah ke sistem dinamik. Awalnya tidak mengarah ke sistem dinamik. Di awal itu mata kuliah ini tuh ngomongin policy, kebijakan, kemudian pengambilan keputusannya itu tanpa dasar yang clear gitu. Nah, makanya itu saya nggak sepakat waktu itu untuk mengampu mata kuliah ini. Tetapi saya telusuri kembali, ternyata seharusnya menurut pandangan orang informatik gitu ya, untuk mengambil sebuah policy atau mengambil sebuah kebijakan itu harus didasari dengan data atau informasi yang akurat. Itu bagi perspektifnya orang kami itu di orang informatika itu bahwa kami itu harus melihat sebuah data atau informasi itu harus clear sebelum kita mengambil sebuah statement atau kebijakan. Itu dasarnya. Maka saya oke deh, saya mau ambil mata kuliah ini, saya bisa ngampu mata kuliah ini, tapi pendekatannya adalah kita ngomongin sistem dynamic gitu ya. Kita ngomong dynamic system,
yang di dalamnya itu kita akan belajar membuat simulasi, mengambil beberapa data atau informasi, kemudian kita lakukan simulasi sehingga kita bisa menentukan sebuah kebijakan apa yang tepat. Nah, saya juga yakin sih di beberapa negara, terutama di negara kita itu kalau ngambil kebijakan itu biasanya asumsi atau hanya berbasis survei. Itu yang biasanya terjadi. Jadi kalau kadang-kadang kita ngelihat nih, data BPS, data Biro Pusat Statistik tahun 2019 seperti apa? Oh, ternyata ada penambahan jumlah penduduk. Tiba-tiba saja buat kebijakan impor beras. Mungkin seperti itu ya. Nanti yang orang-orang dari teman-teman pangan mungkin bisa tambahin lagi. Commonly itu ngambil data itu dari hanya dari satu sensus konsesi gitu, hanya satu dari sumber data gitu. Padahal perspektif di zaman sekarang itu harusnya data itu dikumpulkan dari beberapa sumber, berbagai tipe data, berbagai bahkan itu yang kita tidak anggap sebagai sebuah data atau hanya sebagai pendapat, itu harus kita jadikan sebagai konsideran atau pertimbangan dalam membuat keputusan. Nah, setelah data itu dikumpul, mau diapain gitu ya? Pendapat saya adalah harusnya setiap data itu sudah terkumpul, kita harus bisa mensimulasikannya. Kita harus bisa membuat hipotesis di awal, kemudian kita bisa simulasikan. Setelah disimulasikan, minimal saja ketemu tabelnya, ketemu grafiknya, maka itu sudah bisa kita bayangkan kejadian di masa mendatang. Kejadian di masa mendatang. Jadi datanya kita udah punya, kita simulasikan, kita bayangkan beberapa constraint atau batasan-batasannya, sehingga nanti di tahun 2040, 2050 kita sudah tahu nih, kira-kira akan terjadi apa jika parameternya ini. Nah, itu menurut saya sih mengambil sebuah kebijakan yang paling tepat, gitu ya. Kebijakan yang presisi namanya. Nanti di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke 11 sampai terakhir itu kayaknya dengan Bu Fitri. Jadi teman-teman mahasiswa semua pun akan dibekali dulu bagaimana menggunakan sebuah software atau menggunakan perangkat lunak untuk merancang simulasi tadi. Nanti kasuistik dengan pangan ya, dengan ngomongin regulasi pangan nanti bersama Bu Fitri itu, ahlinya kebijakan pangan. Tapi Bu Fitri pun selalu pesan ke saya, coba dibawa tuh teman-teman ke arah tren sekarang gitu. Kita ngomongin menggunakan pendekatan sistem gitu, pendekatan perangkat lunak untuk menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0 ini. Sebelumnya saya mau polling dulu. Nah, silakan saya tolong dijawab polling ini, beberapa pertanyaan saja. Di layar Bapak Ibu udah keluar ya, ada beberapa pertanyaannya, bagaimana kesehatannya, apakah semangat, tolong dijawab. Dan ini sifatnya anonim. Nah, ini anonim nih. Saya nggak bisa ngeliat nih siapa yang jawab tidak bersemangat atau bersemangat, saya nggak bisa lihat. Silakan saja jawab. Di layar Bapak Ibu udah ada polling ya? Boleh. Kelihatan di layarnya? Kok nggak ada yang belum jawab nih? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Don't be so serious gitu, nggak usah terlalu serius. Ini bukan UAS gitu, dijawab-jawab saja. Saya cuma pengen survei kondisi kesehatan, kemudian bagaimana semangat Bapak Ibu semua, dan kemudian pertanyaan ketiga tuh lebih penting tuh, udah ngerjain praktikumnya belum? Ini anonim ya, ini anonim, jadi silakan jawab saja. Sudah 12 dari 17 orang memvote gitu ya. Berarti tinggal sekarang 13-12 berarti 4 lagi. Kita tunggu aja. Oh, selamat siang. Assalamualaikum Bu Fitri. Ada Bu Fitri nih. Assalamualaikum. Saya nyimak aja ya, Pak. Thank you Bu Fitri join. Harapannya sih Bu Fitri nih ya yang lanjutin yang pangannya nih. Saya ngomongin kasuistiknya di penggunaan perangkat lunaknya dulu ya. Iya. Oke.
Pak, sepertinya mahasiswanya memang belum lengkap ini, Pak. Yes, nggak apa-apa, Ini Pak. kan, ya. Pak, Jadi kalau nunggu sampai lengkap kayaknya belum ketemu nih, Pak. Shirley. Pak Serta. Ini yes, mau boleh. tanya, Boleh itu silakan. ngisinya di mana, Pak? Ininya, Ngisi apanya? Polling ya, tinggal diklik aja, Pak, di layar. Nggak ada nih, Pak. Yang lain di mana tuh? Bapak pakai handphone atau Pakai laptop. di laptop? Yang pakai laptop kira-kira tuh teman-temannya bisa dibantu ada di mana tuh tadi? Ada Bisa semua kok, di depan mudah layar kok. tadi langsung Ada, dipanggil. Pak. Ada ya, tadi, gampang Pak. ya. Oke. Sudah submit sudah. Oke, udah 82% vote, saya kira cukup kita end polling. Saya lihatin ya, nih saya lihatin hasilnya nih, kita share nih. Alhamdulillah kesehatan Bapak Ibu di masa pandemi ini almost 71% itu dalam kondisi sehat. Ada satu orang yang sedang kurang enak badan, mari kita sama-sama doakan supaya tetap kembali pulih, bisa mengikuti perkuliahan ini. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu bersemangat mengikuti perkuliahan daring? Karena ini tantangannya tersendiri nih. Ini perkuliahan daring ini cukup menyita energi, bukan hanya mahasiswanya, dosennya pun harus berpikir ekstra gitu ya, bagaimana mendeliver mata kuliah ini menjadi lebih menarik gitu ya. Ada alhamdulillah hanya 7% atau hanya satu orang yang tidak bersemangat gitu ya. Sisanya adalah sedang biasa saja dan bersemangat gitu. Kemudian terkait dengan praktikum pekan lalu yang kita kerjakan, harusnya deadline-nya sudah dikerjakan hari ini, adalah 79% atau 11 orang sudah mengerjakan. Alhamdulillah, sisanya 3% belum mengerjakan. Jadi sambil kita review saja apa yang saya presentasikan kemarin, kita review kembali di pekan ini. Topiknya pun masih sama sih, ya. Jadi pengantar sistem dinamik, kita coba bahas lagi. Oke. Nah, yang mungkin harapannya sih diskusi aja kita hari ini. Yang sudah baca sistem dinamik itu kira-kira kepentingannya itu untuk apa sih gitu ya. Nih, coba nih kita baca ya. Sistem dinamik atau bagaimana kita memodelkan sebuah sistem ya, bisa menggunakan sistem komputer atau apapun lah, atau apapun, tidak hanya komputer ternyata. Ternyata di dalam bidang ilmu lain pun ada, saya baca ada sistem dinamik itu tidak hanya harus pakai komputer gitu ya, tetapi kita bisa mensimulasikan gejala-gejala tersebut itu dengan pendekatan-pendekatan lain. Tetapi yang paling mudah dan terkendali itu kita memang menggunakan sistem komputer gitu ya. Nah, di dalam situ kita akan belajar bagaimana controlling atau kendalikan umpan balik tadi yang kompleks ya. Makanya disebut dengan complex feedback system seperti bisnis, lingkungan, sosial. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kira-kira apa itu? Kalau di presentasi kemarin, di video kemarin, harusnya udah ada tuh. Kira-kira apa tuh? Satu hal yang tidak bisa kita kendalikan dengan sistem dynamic. Fenomena Alam, ya, alam. Apa tadi? Sorry Mas Imran sama Mas Pipit. Fenomena alam. alam Pak, ya alam. Yes. Fenomena alam itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit sekali dikendalikan. Atau hanya satu elemen dari berbagai fenomena sistem yang muncul. Jadi alam itu sangat sulit sekali gitu ya. Alam sangat sulit sekali. Nah, yang menarik nanti gini nih, saya pengen bertanya juga nih ke teman-teman yang di pertanian gitu ya. Pastinya kalau kita bercocok tanam itu kan kita bergantung dengan kondisi alam ya, lingkungan ya. Nah, itu nanti tuh bagaimana mengurangi risiko kegagalan akibat adanya sistem yang nggak bisa kita kendalikan. Nanti kita bahas diskusi, nanti kita perlu diskusi dalam di situ. Ini balik lagi terkait sedikit mengenai sistem. Sistem itu adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi, isinya itu elemen-elemen yang saling berinteraksi, tapi punya goals yang sama gitu. Ada satu goals yang ingin dicapai, kemudian setiap subsistem tadi atau elemen tadi berinteraksi untuk mendapatkan goal yang sama. Sehingga di dalam elemen-elemen tadi atau parameter-parameter atau kita bisa bilang variabel-variabel tadi atau dalam sistem dynamic itu dikenal dengan umpan balik itu menjadi hal yang penting sekali. Problemnya apa sih dengan sistem dynamic tadi? Yang pasti adalah sistem dinamik itu mengandung jumlah kuantitas yang harusnya bervariasi. Makanya dia bisa dibilang dynamic. Karena
karena kuantitasnya selalu berubah-ubah, bahkan elemennya pun bisa bertambah dan berkurang. Kemudian variasinya dapat dijelaskan dengan hubungan kausatif. Ada sebab, ada akibat. Hubungan sebab akibat yang tadi terjadi itu bisa dalam sebuah sistem yang tertutup, sehingga bisa menimbulkan lingkaran yang umpan balik. Yang contohnya adalah kayak tadi tuh, hujan berevaporasi, evaporasi jadi awan, awan jadi jatuh ke laut, jadi hujan. Gitu. Diakibatkan oleh hujan. Nah, itulah hubungan yang terus saja muter, kondisi alam tadi, ya, ekosistem tadi terbentuk, itu namanya dikenal dengan feedback loops. Berputar aja terus. Itu namanya feedback loop. Nah, untuk memodelkan sistem dinamik tadi, nah yang pertama adalah penanya sebentar. Anotasi. Stem. Nah, ini nih, untuk memodelkan sistem dinamik tadi, yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi dulu masalah yang mau kita temui, yang mau kita selesaikan. Bisa itu dalam bentuk fenomena, yang kalau dijelaskan Pak Henry di slide-slide pertama gitu. Fenomenanya apa? Kemudian goals-nya mau ngapain nih dengan sistem tadi? Gitu ya, kita harus punya goals tertentu nih, apa yang mau kita cari di sistem dinamik ini. Yang kedua adalah kita harus tahu nih, hipotesisnya tadi atau yang bisa menjelaskan sebuah hubungan sebab akibat harus clearly defined. Sebab akibatnya jelas nih. Sorry, Fit. Cek. Oke, balik lagi. Tadi ada distorsi, kembali lagi suara saya feedback ke sini. Sistem dinamik ya, kirim suaranya, balik lagi ke saya. Feedback loop. Kemudian setelah kita mendesain sebuah hipotesis, atau kita udah tahu hipotesisnya kira-kira apa nih hubungan kausatifnya, maka kita bisa membuat struktur dasar tadi. Struktur dasarnya ya, struktur dasar untuk sebab akibatnya udah dibuatkan. Kemudian setelah kita membuat struktur dasarnya, kita membuat sebuah grafiknya. Grafiknya seperti apa sih? Nah, grafik itu yang ada standar-standarnya yang ditentukan. Kalau kita pakai software-nya si PowerSim tadi udah clear ya. Ada constraint, ada level, ada yang parameter. Nah, itu di situ tuh udah ada standarisasinya. Sehingga di bagian ke-6 nanti saat kita simpan ke dalam sebuah aplikasi, itu kita bisa lakukan simulasi. Kita lanjut lagi. Nah, ini beberapa aspek penting harus kita ketahui. Aspek penting untuk membuat sebuah sistem dinamik, yang pertama adalah kita berpikir dulu. Dalam konteks berpikir kita adalah semua fenomena itu terjadi akibat adanya hukum sebab dan akibat. Itu yang dasar pertama kali nih. Kalau kita mendesain sebuah sistem, kita harus berpikir bahwa sistem yang akan kita bangun itu diawali dari hubungan sebab akibat. Oke. Kemudian yang kedua adalah fokus kita akan melihat keterkaitannya atau feedback-nya tadi di antara komponen-komponen atau elemen-elemennya tadi. Kita akan berfokus pada kaitannya. Nanti kita coba deh, maksudnya apa sih feedback linkage itu? Gitu ya. Yang ketiga adalah kita harus tahu nih, kita harus punya batasannya. Jadi jangan saat membuat sistem dinamik, itu modelnya seperti agile gitu. Agile itu ada sebuah masukan tiba-tiba elemennya ditambah. Padahal itu belum dilakukan simulasi. Maka kalau kita bertambah terus, mungkin akan jadi lebih baik ya informasinya atau policy yang mau kita bangun itu akan menjadi sebuah hal yang baik. Tetapi di lain pihak itu akan merubah keseluruhan value yang ada di dalam sistem dinamik tadi. Pastilah ya, karena menambah elemen pasti akan merubah berbagai nilai yang ada di dalamnya. Makanya kita harus goals-nya apa, dan sebelum membuat simulasi kita harus tahu nih boundary-nya atau batasan-batasannya. Lanjut lagi. Mana nih, clear? Ini hubungan sebab akibat yang kemarin di video juga kita jelasin ya. Contohnya itu adalah ada contoh yang logis dan contoh yang tidak logis gitu ya. Kausatif itu. Contoh logisnya adalah kalau kita banyak makan,
maka berat massa tubuh kita pun akan bertambah. Kalau ada api, maka akan ada asap. Itu logis lah, hukum fisik. Hukum fisiknya itu jelas, clear ya. Kalau ada ya api, ya ada asap. Gitu. Kalau kita banyak mengkonsumsi makanan, maka tubuh kita akan bertambah berat. Contoh yang tidak logis, nah di sini contoh tidak logis nih. Kalau kita pakai sabuk pengaman, maka akan mengurangi korban fatal dalam kecelakaan lalu lintas. Sebenarnya, kalau saya bilang sih ini logis. Tetapi karena ini tidak berakibat secara langsung, maka ini dianggap sebagai hubungan kausatif yang tidak logis. Sebenarnya kalau kita runut, mungkin di dalam ini nih, di dalam hubungan sebab akibat ini, sebenarnya mungkin ada satu dimensi tersendiri ya, ada satu box, kita bilang itu sebagai sebuah box yang membridging atau menjembatani antara hubungan sebab dan akibat yang di sini. Contohnya gini, kalau pakai sabuk pengaman, akibatnya adalah tidak terjadi kecelakaan. Jika angka tidak terjadi kecelakaan kecil, maka akan menimbulkan loop-nya adalah mengurangi korban fatal. Kira-kira seperti itu. Makanya mungkin saja kalau di sini ada satu hubungan kausatif lagi, itu kita bisa merubah ini menjadi hubungan sebab akibat yang logis. Kira-kira seperti itu. Nah ini di hubungan umpan balik atau feedback ya. Ini hubungan feedback yang tadi saya bilang di awal, ada laut. Laut itu kumpulan air ya, sekumpulan air. Kemudian dia melakukan terevaporasi gitu ya, naik ke atas langit gitu ya, menjadi awan. Awan mengumpul menjadi hujan. Hujan jadi laut lagi gitu ya. Ini terus saja kembali lagi. Nah inilah yang disebut dengan berumpan balik. Dan ketika laut ini kembali ke sini lagi, ke titik ini lagi, itu namanya close loop gitu ya. Loop yang tertutup. Kita agak cepat sedikit ya. Nanti kita coba ngomongin di simulasi aja. Mudah-mudahan sih clear ya simulasinya. Ini contoh CLD yaitu causal loop diagram gitu ya. Causal loop diagram itu adalah strukturnya dari sistem tadi. Di CLD itu ada dua. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu saya nggak sih? Contoh CLD itu kira-kira apa aja sih contoh dari CLD? Di presentasi sebelumnya saya udah jelasin tuh. Kira-kira ada 2 CLD itu. Ada yang bisa bantu? Kira-kira apa saja? Boleh di open mic-nya juga atau di chat. Kira-kira apa nih CLD? Boleh? Mutia, mana Mutia? Mutia Rizky. Nah, Mutia Rizkia. Kira-kira si LD itu apa aja sih? Mana Mutia? Ya Pak, hadir. Kira-kira apa tuh Mutia? Salah boleh ya? Di kuliah ini seluruh pendapat, seluruh statement salah itu boleh. Kira-kira. Atau yang lain juga boleh bantu. Mari Yusuf juga boleh. Sambil dibantu ya. Kira-kira apa tuh? Ada 2 tipe CLD. CLD itu balik. Jadi apa ya? Ada dua tuh. Kalau di video yang kemarin saya share tuh ada 2 tuh, ada 2 CLD. Kira-kira apa tuh? Nih. Outputnya Pak, hasilnya. Jadi CLD itu ada 2. Nah, ada CLD yang positif, ada CLD yang bernilai negatif. Siapa nih bisa bantu saya nih jelasin nih kira-kira CLD yang positif itu apa sih contohnya? Siapa nih? Saya tembak lagi ya. Saya senangnya gini nih kuliahnya nih biar. Mas Sigit deh, Mas Sigit. Mana nih Mas Sigit? Mas Sigit, bantuin saya dong kira-kira CLD yang positif itu gejalanya seperti apa ya? Iya Pak, yang positif itu misalnya apa ya? Pertumbuhan tanaman, gitu Pak. Oke.
Terus yang Oke. negatifnya mungkin dia kekeringannya gitu Pak. Ntar masih gitu. Ini bagus nih pertumbuhan tanaman nih. Saya juga biar get insight ya. Kalau pertumbuhan tanaman itu dikatakan positif itu gimana tuh? Kan saya bilang ada hubungan kausatif ya, ada sebab dan akibat. Sebabnya apa sih? Pertumbuhan tanaman yang dia diberi pupuk dia akan subur gitu. Oke, berarti jika diberi pupuk maka tumbuhan akan menjadi subur. Itu positif ya? Ya. Kalau yang negatif kira-kira Mas Sigit, apaan tuh? Kekurangan pupuk dia kerdil. Bisa sih, tapi lebih enak tuh kalau ngomongin CLD negatif tuh ketika kita memberikan sesuatu hal yang banyak ternyata malah mengakibatkan penurunan yang lain gitu. Dari pupuk tadi kalau dosisnya kebanyakan bisa jadi toksik juga. Oke, good answer. Ada yang lain nih di bidang ilmu lain? Siapa nih tadi? Bidang tanaman, oke, udah ada. Yang lain kira-kira contoh lain? Boleh deh. Mas Azul mana Mas Azul? Mas Azul kerja di mana nih Mas Azul? Mana nih saya pengen denger Mas Azul nih suaranya. Mas Azul, boleh dong masuk? Ya Pak Sepra. Mas Azul kerja di mana nih kalau boleh tahu? Di BRI Pak. Nah, oke. Contoh dari BRI deh kira-kira. Dengan nasabah deh coba ditarik. Hubungan sebab akibat. Sebab akibat. Nah, misalkan contoh Pak ya. Kan di bidang kredit ya Pak ya. Oke. Kalau di bidang kredit itu oke lah. Kalau bisa diambil positifnya di sini kan penyaluran ya Pak ya. Penyaluran kreditnya dia menambah modal nih kepada nasabah yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Nah, itu positifnya Pak. Jadi ada yang memberi dan yang diberi pun termodali dengan adanya modal yang diberikan dari pihak perbankan. Nah, ada juga itu positifnya Pak ya. Nah, kalau positif, untuk CLD positif. Nah, CLD positif. Nah, kalau untuk negatifnya Pak, nah nasabah ini kan terkadang ada kendala-kendala atau penyebab-penyebab yang istilahnya membuat dia nggak bisa bayar. Nah, ini negatifnya Pak. Jadi ada pihak yang dirugikan. Di sini otomatis yang dirugikan itu dari pihak yang memberi pinjaman karena jadi ada ketelatan dalam pembayaran gitu atau bisa dikatakan menunggak gitu. Jadi ada satu sisi yang negatif di situ Pak. Yang tadinya sudah dijanjikan untuk bayar tepat waktu jadi tidak tepat waktu. Jadi itu sisi negatifnya. Mungkin gitu Pak kalau untuk perkreditan. Got the point. Thank you Mas Ajul. Saya nangkap ke poin ini. Jadi menurut Mas Ajul CLD yang positif dalam bidang ilmu yang atau bidang kesehariannya Mas Ajul nih. Jadi kalau ada modalnya besar gitu, ada penambahan modal maka akan menambah valuasi di customer-nya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau CLD yang bernilai negatif, jika terdapat penambahan angka ketidakmampuan bayar, maka di sisi perbankan akan mengakibatkan valuasi di perbankannya menjadi menurun. Kira-kira gitu ya Mas Ajul ya? Ya, bisa Kak. Oke. Thank you Mas Ajul. Saya pengen dengar pendapat lain nih. Yang bidang ilmu lain boleh deh masuk atau bidang pekerjaan lain. Kimiko mana Kimiko? Kimiko, boleh masuk. Ya, Pak. Kita ngobrol deh. Kimiko, kerja di mana nih? Kalau boleh tahu. Di rumah sakit, Pak. Oke. Jelaskan, berikan kami contoh CLD yang positif di bidang rumah sakit. Nah, pasti banyak. Saya di bidang gizinya aja ya, Pak ya? Boleh. Apapun. Positifnya jika mengatur pola makan dengan baik maka akan akan terjaga kesehatannya gitu Pak. Oke, good. Kalau itu yang CLD contoh CLD positif. CLD negatif kira-kira Mbak Kimiko. Kebalikannya Pak, kalau pola makannya tidak teratur dan berantakan, maka akan mengalami gangguan kesehatan. Oke, berarti jika angka mengasumsi gizinya kurang baik,
maka akan mengakibatkan penurunan pada tingkat kesehatannya. Kira-kira gitu kali ya, kalau kita balik jadi kalimat positif jadi negatif. Oke, kita tangkap juga. Thank you Mbak Kimiko. Iya, Pak. Mulai nggak nih? Boleh dong yang di-share kira-kira contohnya. Pak Purwanto deh. Pak Purwanto. Kalau saya dulu manggilnya Om Purwanto. Sekarang Pak Purwanto. Silakan Pak Purwanto. Boleh dong di-share kira-kira CLD positif dalam perspektif atau bidang kerjanya Pak Purwanto itu seperti apa tuh? Mana nih Pak Purwanto nih? Ghosting nih kayaknya nih. Oh, saya belum buka mic. Oke, halo. Oke, halo Pak Purwanto. Boleh. Oke, siap. Di bidang pertanian ya. Boleh, apapun itu. Positifnya kalau kondisi tanah subur, kemudian pemupukannya sesuai dengan anjuran yang dibutuhkan oleh tanaman, maka produksi akan meningkat. Positifnya. Oke. Negatifnya tingkat serangan hama dan pengaruh iklim, cuaca ekstrim, sehingga dapat mengurangi panen atau bahkan menimbulkan gagal panen, itu negatifnya. Yes, thank you. Berarti clear nih dari berbagai aspek udah kita bahas. Ternyata CLD udah clear lah ya. Itu namanya CLD yang positif negatif. Thank you yang tadi bantu saya untuk menjelaskan sampel-sampelnya. Ternyata banyak. Dan ini saya yakin sih hubungan kausatif itu di seluruh fenomena hidup ya pasti ada gitu. Pasti ada gitu. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Ini udah kita bahas ini CLD positif feedback, CLD negatif. Ini juga. Nah, ini adalah contoh kombinasi dari 2 CLD tadi. Kombinasi itu ya berarti ada gabungan positif dan negatif dalam satu gejala yang kita amati. Ini contohnya kayak gini nih. Jika angka kelahiran naik, maka angka populasinya juga akan meningkat. Jika angka populasi meningkat, maka angka kematian pun pasti akan meningkat. Clear dong? Makin populasinya banyak berarti makin banyak orang yang meninggal dalam skala hitungan angka ya. Kemudian jika jika death rate-nya meningkat, bisa saja angka populasinya nurun. Jumlah populasi turun. Iya dong, ada orang meninggal pasti jumlah populasinya turun. Kemudian jika populasinya meningkat, maka makin banyak orang tuh, makin orang banyak berpasang-pasangan, maka akan muncul angka kelahiran yang makin tinggi. Itu contoh dari kombinasi, dan ini sering terjadi nih. Itu nih, Mbak Sdeman, Mbak screenshot terus kirim. Dekmu. Screenshot aja. Sorry. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh nih beberapa CLD dengan cukup sedikit kompleks. Saya bilang ini cukup sedikit kompleks, tapi ini belum kompleks banget. Nanti saya contohin yang kompleks banget kayak apa sih? Kita lihatin nih. Ini contoh CLD dengan kombinasi dan di dalamnya ada nilai positif dan negatif tentunya gitu ya. Contohnya gini, jika mataharinya baik gitu ya, mataharinya terang benderang gitu ya, maka proses evaporasi akan meningkat. Evaporasi meningkat, maka awan bisa saja bertambah banyak. Jika banyak awan, maka akan timbul banyak hujan gitu ya. Jika awannya terkumpul, maka akan menimbulkan potensi hujan. Jika nilai hujan tinggi, maka air di permukaan bumi pun akan meningkat. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Jika airnya banyak, maka berevaporasi lagi. Kalau berevaporasi lagi, jumlah airnya turun. Dan ini menurut saya kompleks gitu. Ini harus ada satu parameter yang jika memungkinkan ini dikendalikan. Ini alam lah, kita nggak bisa kendalikan ini. Tetapi kalau dalam sebuah sistem yang akan kita bangun atau sistem-sistem yang selanjutnya akan kita kembangkan, itu harus ada satu parameter atau beberapa elemen yang kita kendalikan. Contohnya itu kayak kita kemarin tuh ngomongin bagaimana kita mendeposit ya, kasus deposito di perbankan, nanti kita akan coba bahas. Sebelum masuk itu saya share sedikit lagi mengenai beberapa simbol di PowerSim ya. Ini ada level, kotak itu sebuah entitas lah. Kemudian angka ini disebut dengan rate. Nanti contohnya kita lihat lagi. Dan auxiliary itu apa kira-kira kemarin? Auxiliary adalah konstanta, kita bisa bilang. Ini bisa saja sumber atau destinasi kita seperti apa, sumber dan tujuan dengan destinasi bisa disimbolkan seperti ini.
Ini adalah sebuah konstanta, dan ini bagaimana sebuah arsitektur itu bisa mengalir. Kalau putus-putus itu adalah arsitektur untuk sebab akibat. Contoh nih, ini mudah-mudahan dibaca yang kemarin ya. Contohnya adalah kita langsung masuk saja ke praktikumnya. Ini contoh praktikumnya. Ada yang sudah ngerjain ini belum? Adakah yang sudah mengerjakan ini? Kira-kira? Sudah. Udah ya? Siapa tuh tadi? Udah, Pak. Udah, Pak. Boleh dong di-share. Boleh deh. Mutia, di-share dong hasilnya. Di-share dong hasilnya. Ya Pak, sabar. Siap. Saya bersabar. Oke. Sambil nunggu ya, Mutia. Kita lihat. Jadi sampel and simple case-nya adalah kira-kira gini, nanti Mutia mau share hasilnya. Jadi tahun 2020 katanya ada nasabah menitipkan dana sebesar 150 juta pada satu bank dengan tingkat persentase bunganya adalah 8% per tahun gitu ya. Tentukan saldonya nanti di tahun 2030 berapa jumlah valuasi yang dia punya gitu. Kira-kira seperti itu. Ini contoh gampang dulu deh, contoh gampang. Kemarin saya cari contoh di bidang ilmu pertanian gitu ya. Susah banget, saya susah bayanginnya. Nanti lah Bu Fitri aja yang sampel case yang terkait itu. Saya ngomongin causal loop aja deh di PowerSim ya, dengan contoh yang generik gitu. Mutia udah ready? Silahkan kalau mau di-share. Masih loading ini Pak bukanya. Oke. Saya juga buka PowerSim saya. Ada yang masih kendala dengan PowerSim-nya atau belum terinstall? Boleh di-share nanti kira-kira apa aja? Sambil saya baca kolom chat. Izin share ya Pak. Oh Boleh, udah. boleh. Belum. Ini punya saya. Kan sama Pak. Ya biarin, kamu yang jelasin. Kamu udah praktikum. Coba kita lihat. Sama-sama belajar ya. Kita semua pun belajar. No worries lah. Pak, saya nggak bisa share screen-nya ini, Pak. Sorry. Coba. Nah, silakan. Coba lagi. Dari Pak Purwanto, maaf sedang destilasi sambil praktek tadi. Oke, silakan saja Pak. Make you feel comfort. Wih, keren nih. Keren dong, udah bisa buat beginian kan. Nanti minimal lah buat studi literatur atau buat proposal tesis sudah bisa nih. Kira-kira saya mau buat gini nih, goal saya mau buat gini nih. Dari tools sederhana aja harusnya udah bisa dibuat nih. Di unmute dulu, Mutia. Nah,
Coba Mutia jelaskan nih apa yang sudah kamu kerjakan nih kira-kira nih. Mutia, saya mau tanya tuh, lambang apa itu? Ketupat itu apa artinya tuh Mutia? Yang kamu pahami dulu deh. Ya, lambang ketupat itu di-unmute dulu. Masih di-mute tuh. Itu apa tuh maksudnya tuh? Di-unmute. Salah juga nggak apa-apa ya. Ingat, mata kuliah saya, saya selalu bilang tuh ke mahasiswa saya, jangan takut salah deh. Salah juga nggak apa-apa. Karena kita pun ngajar, kalau saya salah pun saya akan revise di pertemuan mendatang. Jadi jangan takut. Di-unmute dulu, Mutia. Ya, Pak. Silakan. Ini seingat saya ya, Pak ya. Iya, boleh. Ini lambang konstanta, Pak. Oke. Artinya berarti itu adalah sesuatu nilai yang tetap. Tetap. Kayak gitu ya. Oke. Ya, Terus. Lalu apa lagi? Garisnya putus-putus tuh ya, dari setoran awal ke level tuh. Nah, yang kotak itu namanya level. Nah, kira-kira gitu tuh. Level itu adalah sesuatu yang kita inginkan atau menjadi insight yang kita cari. Itu goals-nya. Goal dari sebuah sistem itu kalau kadang-kadang saya bilang itu adalah si kotak ini. Itu kan yang pengen kita cari kan. Saldo dia di masa mendatang itu berapa sih? Nah, itulah level namanya. Terus, Mutia, ini tanda apa tuh? Yang perhitungan bunga itu namanya tanda apa tuh? Lambang ini apa ya? Apa tuh artinya itu? Lambangan ini itu lambang perhitungan bunga, Pak. Jadi dia tuh berelasi dari bunga bank dan saldo deposito, Pak. Oke, berarti menghitung bunga itu adalah perkalian dari apa dengan apa tuh, Mutia? Bunga bank dan saldo deposito, Pak. Oke, persentase bunga bank dikali dengan saldo. Kemudian hasil perkaliannya tadi itu disimpan kembali menjadi saldo deposito. Itu namanya flow. Yang garis ini nih, yang ada di mouse-nya Mutia itu namanya adalah flow. Kira-kira seperti itu. Nah, ini prosesnya ini nih setengah close loop namanya. Thank you Mutia, bisa di close. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya yang thank you. Oke, kita lanjut lagi. Saya share sedikit nih saya. Nah, ini udah kita clear ya. Ini kita bahas gitu ya. Kemudian kalau mau disimulasi ya tinggal gampang lah. Ini tinggal disimulasikan. Saya buka dulu punya saya yang sebelumnya. Ini contohnya ya. Ini contoh yang kalau dibentuk kira-kira seperti ini simulasinya. Mungkin yang belum nyobain, harapan saya sih coba dulu sendiri. Ini gampang banget gitu. Ini saya coba mendeliver penggunaan aplikasi secara mudah gitu ya. Saya buat videonya berulang-ulang bahkan. Jadi ini adalah fungsi yang bersifat konstanta atau bernilai tetap. Karena setoran awal nggak mungkin berubah ya. Kemudian bunga persen bank, walaupun nanti di tahun keberapa ini ada perubahan, tapi kita asumsikan saja di soal adalah itu adalah fix gitu ya. Fix bunga banknya adalah bunga depositonya adalah 6% per tahun. Berarti kalau 6% itu adalah dirubah ke dalam satuan desimal itu adalah 6/100 jadi 0,06. Kita tulisnya itu dasarnya kenapa 0,6 gitu ya. Sorry, kalau di tempat Anda 0,08 ya, 8% ya. Ganti aja. Setoran awalnya adalah 150 juta. Perbaiki lagi. 50 juta, di-apply. Oke. Kemudian, nah ini menarik nih. Saya hapus aja nih yang tabel ini. Anda bisa cobain di sini, menunya tabel.
Kemudian kita tinggal tarik saja ini ke sini. Tarik. Kemudian ini juga bisa kita tarik nih. Bunga banknya. Kemudian juga bisa kita tarik saldonya. Kalau gambarnya pagar-pagar itu berarti kurang. Sorry. Oke, kita geser sedikit. Nah, kemudian kita pilih simulasi, kita pilih play. Dia akan melakukan komputasi secara cepat. Jadi kira-kira inilah, nanti di setiap tahun udah kelihatan nih saldonya nih. Ini kita ngasih mata kuliah untuk Mas Azul kayaknya ini ya. Mas Azul, ada yang salah kan dari perhitungan ini atau ada insight lain kira-kira yang bisa kita tambah kasuistiknya? Benar sih Pak. Jadi pasti Benar ya, ada kira-kira. penambahan dari tahun ke tahunnya. Oke, kira-kira gini lah ya. Mas Azul kalau ngitung saldo orang itu gimana tuh? Dengan Maksudnya? bunga segini, kalau menghitung kasus kayak gini nih, mengalami nggak sih di kantor? Kalau kita itu ada ini sendiri Pak. Jadi istilahnya sudah ada misalkan bunga Pak ya sudah ditetapkan. Jadi acuan kita ya cuma bunga itu. Kalau saya kan berkecimpung di dia nggak pakai sistem Pak. Kita bisa pakai manual untuk buat itu. Menurut untuk, Mas Azul, yang proses bisnisnya sebelumnya pakai manual dengan tool sederhana seperti ini, apakah bisa membantu Mas Azul? Kira-kira bisa sih Pak, bisa. Ya. Okay, kalau di BRI itu Pak, mungkin mereka kalau yang di pusat pakai toolsnya kayak gini Pak untuk menghitung itunya. Tapi setelah dia untuk global ke nasional itu mereka sudah pakai bunga baku. Jadi ada kayak semacam bunga yang harus jadi patokan gitu loh Pak. Mungkin awalnya gini perhitungannya mungkin Pak. Mungkin ya Pak. Oke. Thank you Mas Azul. Nah, ini adalah contoh setengah kasus nih, contoh setengah loop saya bilang. Karena ada beberapa feedback yang tidak dikirimkan lagi ya. Sekarang soalnya kita geser sedikit, kita tambah ya. Nanti sampai pertemuan keempat praktikum kita adalah cuma menambah satu baris soal aja kok. Contohnya gini, ternyata setiap tahunnya terdapat pajak pembayar. Ada nggak sih pajak? Yang asumsi lah ada ya. Saya nggak tahu banget dengan sistem perbankan, tapi asumsikan aja ada pajak deposito sebesar 5%. Kegedean 1,5%. Kira-kira gimana tuh ya menyelesaikannya? Saya cuma nambah ini nih kasus ini nih. Saya geser nih. Tentukan saldonya sampai tahun 2030. Kira-kira ada yang bisa bantu saya gimana menyelesaikannya? Saya cuma nambah satu hal tuh. Saya menambah satu elemen, namanya menambah pajak. Berarti berkurang ya. Hubungan CLD-nya adalah CLD negatif dong. Saya ada pengurangan deposito nih sebesar setiap tahunnya itu dikenakan 1,5% pajaknya. Gimana cara ngitungnya? Kira-kira saya coba sendiri dulu ya. Kira-kira gini nih mungkin nih. Kita kasih ini lagi nih. Kita kasih flow lagi. Kasih flow lagi. Kita tarik ini ke sini. Sebentar, saya lihat ini aja nih. Biar nggak ngacak-ngacak. Kita bisa tambahkan satu hal gitu ya, namanya flow. Seperti ini modelnya. Nanti teman-teman cobain lagi di rumah. Tambah satu ini. Ditarik gitu ya. Ditarik, dipasang di sini. Buat itu namanya komponennya adalah pajak. Yang saya sebutkan tadi di awal adalah si pajaknya tadi adalah 1,5% dan itu fix. Itu fix. Berarti kita bisa tulis di sini constraint-nya adalah 0,15. Ini 15% ya. Berarti kalau 0,15 berarti 0,015. Kira gitu ya. 1,5% dibagi 100, 0,015. Di apply. Oke. Tambahin lagi, kita tarik saja ke sini. Kemudian informasi bunga bank ini pun akan kita ambil, kita tarik lagi ke sini. Flow-nya kita tarik. Di komponen ini kita akan kalikan persen pajak dikali dengan bunga banknya tadi, dikali rate-nya ya. Kalau sudah dapat, maka selesai deh. Kita tinggal tarik lagi. Ini kita tinggal tarik. Tinggal tarik nih.
Tinggal tarik di sini, kita lakukan simulasi, kita jalankan. Selesai. Kira-kira dia persen pajaknya, ini harusnya gede dikit. Nilai pajak setiap tahunnya kita akan bisa dapatkan dengan mudah ya, dengan mudah. Ini contoh sederhana dulu, ini masih yang sederhana dulu. Nanti saya sih pengennya berharap Anda semua nanti di pekan ke depan itu udah tahu nih, oh, saya punya kasus kayak gini nih kira-kira. Angka-angkanya kayak gini, atau variabel-variabelnya seperti ini. Ini menyelesaikannya gimana? Nanti pengennya sih ke situ. Tapi ini contoh awal aja dulu. Ini contoh awal. Dan kita juga bisa dibantu visualisasikan dengan membentuk grafik. Gitu. Kita pilih grafik di sini. Nanti tolong grafikin aja. Saya taruh sembarangan aja dulu. Tarik grafiknya, kita tarik ke sini. Nanti ini sumbu X-nya adalah sampai tahun 2019 atau 2020 sih kalau ditarik lagi. Kemudian ini sumbu ini adalah nilainya, angkanya. Caranya gimana sih? Kita cukup tinggal tarik nih. Saldo deposito kita tarik ke sini. Berarti ada peningkatan kurva yang melandai ke atas ya. Kemudian rate-nya kita bisa tarik ke sini. Rate-nya ternyata ada penambahan juga, ada pola yang menarik, gitu, ada penambahan valuasi di situ. Kemudian bunga bank berarti ini harusnya konstan karena garisnya lurus nih. Nah, garisnya lurus, persen pajak pun harusnya garisnya lurus. Nah, ini kalau mau kita visualisasikan. Setoran awalnya kita bisa tarik sini. Ini juga harusnya garis lurus. Nah, di sini nih kita bisa menganalisis nih kebijakan-kebijakan kita mau diapain nih. Ini nih dasar dulu deh. Ini ngomongin dasar. Ini kita nggak ngomongin merubah parameter. Kalau merubah parameter yang gampang ya tinggal rubah di constraint ya. Persen pajaknya mau saya ganti. Misalkan ternyata pajaknya adalah 10% gitu ya, 0,01. 10% berarti 0,10. 0,1. Di apply. Kita oke, kita jalanin lagi. Berarti kalau udah berubah, berarti kita harus simulasikan lagi. Berubah. Kurvanya makin sedikit. Bisa saja ya, yang awalnya saldonya besar gitu ya, lama-lama saldo depositonya bisa habis nih karena tergerus oleh pajak. Kita lihat nih, misalkan saya mau buat yang ngaco aja nih, pajaknya 50%. Ini pasti ngaco sih, sebenarnya nggak mungkin di dunia nyata ya. Tapi kita buat untuk memudahkan grafik kita kira-kira gini jadinya. Udah kelihatan nih, hampir mendekati nih. Hampir mendekati sumbu ini nih. Kita bisa cek lagi sebenarnya. Kita mau buat angka 100 tahun pun itu hal yang mudah gitu ya. Tinggal kita masuk ke simulasi setting. Saya mau sampai 2050 gitu. Itu hal yang mudah juga gitu ya. 2050 kita jalankan simulasinya. Jalan lagi. Nanti mungkin ada satu pola yang menarik, yaitu adalah nanti ini akan bersifat turun nih. Ini akan turun melandai nih. Jika bunga depositonya pasti lebih kecil ya. Kira-kira gitu. Entah di tahun berapa. Nanti mungkin soalnya gini, di tahun keberapakah saldo nasabah tersebut habis gitu, karena tergerus bunga ya. Itu bisa kita lihat, grafik visualisasinya itu sangat mudah. Bisa kita analisis. Nah, itu dulu bahasan kita hari ini. Ada pertanyaankah dengan yang gampang-gampang dulu deh, dengan Power Sim ini? Boleh? Power Sim ini. Ada diskusi lain? Boleh? Kalau mau disampaikan. Agak terputus nih, Mas Pipit. Sorry. Mas Pipit. Sambil di chat juga boleh deh, sambil di chat. Kalau memang chat. boleh sambil di chat. Chat Mas Pipit.
Tapi dari teman-teman kira-kira udah terbayang ya model sistem dinamik itu seperti apa ya dengan gimana nih kira-kira? Udah mulai kebayang lah ya sistem dinamik itu seperti apa? Oh ternyata sistem dinamik itu ngomongin ini loh, karena beberapa mahasiswa juga nanya tuh kemarin, ini nih mata kuliah apa sih Pak? Terus sampai bertanya ini ngomongin apa gitu. Karena kemarin teman-teman mungkin bahas hal yang abstraksi gitu ya, ngomongin fenomena, hubungan kausatif gitu ya. Nah, sekarang sudah kita coba dengan pendekatan perangkat lunak, sudah kita simulasikan hal-hal yang sederhana dulu gitu. Nanti kita mulai ngomong makin ke sini makin agak sedikit kompleks. Kira-kira sistem dinamik itu ya kayak gini nih. Nanti setelah kita tahu gambarnya gimana, grafisnya seperti apa, kemudian nilai-nilai value-nya kita seperti tahu, maka kita bisa dapat insight kira-kira. Nah, kalau mau buat kebijakan tuh berarti gimana nih? Yang pentingnya dari esensi ini. Nah, dari Pipit nih, dari pertanyaan nih, dari Mas Pipit. Izin bertanya bahwa untuk jadi bentuk dari flow tersebut sudah fix. Tidak bisa diganti ya Pak, seperti yang konstanta harus bentuknya seperti itu. Yes, kalau ini namanya simbolnya itu adalah simbol yang sudah disepakati gitu ya, simbol yang sudah disepakati para perancang gitu ya. Jadi kalau bentuknya kupat tahu, IH itu namanya konstanta gitu ya. Kalau tandanya persegi panjang itu namanya level. Itu udah ada kesepakatannya gitu Pak Pipit. Jadi kenapa menjadi hal yang sama gitu ya? Ya namanya standar kan untuk kesamaan atau melihat sebuah objek itu menjadi sebuah yang clear dan disepakati. Makanya para perancang dari berbagai bidang ilmu pun kalau lihat simbol seperti ini harusnya sudah sama-sama memahami gitu. Gitu Mas Pipit. Jadi simbolnya udah clear? Iya. Simbolnya yang kita pakai itu selama PowerSim ya nggak banyak sih, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah itu aja. Hanya 6 simbol yang kita pakai. Gitu Mas Pipit. Semoga bisa menjawab ya. Kalau ada pertanyaan lain boleh di chat, boleh di unmute. Mungkin nanti kita bisa buat simulasi ya kan. Saya nggak ini juga sih. Mungkin bisa benar gini nggak? Jumlah stok beras di Bulog ada berapa? Jumlah ekspektasi lahan pertanian yang muncul dalam satuan hektar itu berapa sih jika dikonversikan ke dalam satuan kuintal? Misalkan. Ini khayalan saya aja. Kemudian goals-nya atau level yang mau kita tuju adalah di tahun keberapakah kita akan surplus beras? Mungkin kira-kira gitu kali ya. Kalau kita buat modeling sistemnya. Nanti lah sama Bu Fitri aja yang gitu deh. Saya ngomongin dasar pakai aplikasinya dulu. Nanti saya sambil belajar lagi tuh yang ngomongin ke applied di agriculture-nya itu. Dari Pak Subandi ada pertanyaannya adalah tadi sudah berhasil download PowerSim ya, tetapi tidak ada di display desktop. Mungkin tahapannya baru sampai download Pak, belum diinstal. Instalasinya itu dengan cara klik 2 kali. Diklik 2 kali nanti keluar tahapan instalasi. Kalau saya bisa lihatin mungkin seperti ini ya. Saya sudah install nih sebentar PowerSim. Untuk teman-teman nanti yang mau pakai itu adalah PowerSim 10 Studio Express ya. Iya. Wih, absen. PowerSim. Nggak ada nih saya aplikasinya. Tahapannya gini mungkin. PowerSim 10 Express. Free Studio Express ya. Jadi jangan lupa ini hanya validnya 6 bulan. What's next to do after 6 months gitu ya. Mau ngapain kalau 6 bulan gitu ya. Download lagi aja gitu. Pakai email yang lain gitu. Di uninstall, di delete, nanti di install lagi. Jadi kalau yang mau ngerjain tesis nanti
ekspektasikan saja nih, ini data-datanya disimpan dulu, kemudian nanti kalau udah hampir 6 bulan nggak mau dibuka lagi, berarti di uninstall, download lagi. Orang Indonesia kan canggih lah, orang Indonesia itu udah canggih. Download. Saya download dulu sebentar, kira-kira gini lah. Mungkin gini ya Pak Bandi, biar saya share sedikit tahapan instalasinya. Sorry, ini ada kuliah lagi ya nih jam 2 nih. Nanti kita kelabasan lagi. Kosong. Kosong ya? Oke. Kosong, Pak. Sedikit aja nih sebelum kita close. Gini mungkin Pak Bandi instalasinya. Nanti setelah Pak Bandi download, nanti mungkin tampilannya seperti ini nih Pak. Masuk ke tahapan instalasinya. Kalau tadi udah sampai sini belum Pak Bandi? Sudah, ya. Sudah ya? Sudah next, Sudah. ya. Sampai next Ya. selesai ya? Oh, Next, Oke, sudah. kalau sudah selesai, Yes. artinya itu sudah Finish. beres tuh. Kita klik tombol Di sini, start, bawah. power sim. Kita ketik aja tuh, power sim. Harusnya udah selesai tuh Pak. Di Di desktop pencarian mungkin itu. ada. Coba itu Pak, di pencariannya. Di pencariannya diketik power sim gitu. Oh, ya. Coba di. Atau di Mudah-mudahan start ketemu ya, Pak. Diklik di start itu ada tuh. Start paling atas dia. Kalau memang sudah terinstall. Oke, kira-kira gitu dulu deh. Oh, ada. Mudah-mudahan Ya, ada di start, ada ketemu. Oke. Terima kasih Pak Septa ya. Sami-sami Pak. Nah, selanjutnya silakan karena ini 02 ya, artinya ada 4 jam praktikum. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu cobain sendiri. Kasusnya adalah yang tadi, yang sebelumnya. Tetapi ditambah komponen ini nih, satu baris ini. Ditambah ternyata ada pajak deposito sebesar 1,5%. Tolong cari saldonya sampai tahun 2030. Nanti simpan saja, nanti di minggu depan akan kita bahas lagi kira-kira apakah ada kendala atau tidak. Saya kira cukup dulu ya perkuliahan kita hari ini. Selanjutnya silakan eksplorasi sendiri, itu dicoba-coba. Oh, ini ada pertanyaan lagi, sorry ini dari Pak Haris Imron. Bertanya bidang ilmu Bapak, jika berkaitan dengan IoT, Internet of Things, oke. Jika nanti mahasiswa pasca sarjana ada yang ingin melaksanakan tesis bidang pertanian pangan dengan bantuan IoT, apakah itu dimungkinkan? Nah, kebetulan gini nih, saya dapat grant research mengerjakan IoT. Jadi saya balikin lagi, saya butuh mahasiswa yang concern di bidang itu, gitu ya. Saya insight mengenai pertaniannya saya agak kecil nih. Konsep pertanian saya agak kurang paham, tapi saya ngerjakan smart agriculture. Nanti kalau ada mahasiswa yang mau ngerjakan ke situ, ya boleh aja bergabung dengan tim riset saya. Mungkin ada komponen pembiayaan bahkan yang bisa saya berikan kalau memang itu sesuai dengan deal dengan kesepakatan. Kira-kira gitu Pak Haris. Boleh lah, boleh kita sama-sama kolaborasi juga boleh. Saya senang kalau itu. Dari Bu Mutia, apa izin bertanya, apakah ada kekurangan menggunakan PowerSim ini? Banyak sekali kekurangannya, apalagi yang ekspres ya, apalagi yang gratis nih. Yang gratis itu kekurangannya adalah hanya 50 variabel maksimalnya. Jadi kalau nanti kita di industrial, misalkan ternyata elemen seperti ininya ini ada lebih dari 50, nah itu nggak bisa diselesaikan dengan metode ekspres ini. Kemudian an array di dalam ini cuman mengakomodir 1000 elemen. 1000 elemen itu seperti ini, kalau saya tangkap itu adalah 1000 entitas data seperti ini. Nah, itu nggak memungkinkan. Tapi 50, 1000 untuk sampai pemodelan kita, bahkan sampai tugas akhir pun menurut saya ini udah lebih dari cukup sih. Gitu ya. Kemudian ketika melakukan komputasi itu hanya 80 kilobyte. Nah, contohnya nanti gini, itu 80 kilobyte itu kalau ini saya hitung sampai 100 tahun gitu. Nah, ini saya komputasi 100 tahun. Mungkin kalau jika itu lebih dari 80 kilobyte, maka itu nggak bisa dilakukan. Tetapi kalau simulasi-simulasi kita sampai tugas akhir, saya yakin masih terakomodir sih. Kemudian problem kelemahannya adalah hanya ada di Windows. Nah, ini problem juga yang kalau pakai Mac atau Apple, saya pun akhirnya pakai Windows lagi.
di Apple ternyata nggak bisa gitu. Jadi ya sudahlah, yang karena gratisan gitu ya. Jadi kita ikuti saja. Saya pakai Windows lagi akhirnya. Kira-kira seperti itu, Bu Mutia. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Boleh kalau ada pertanyaan lagi kita tunggu sebentar. Di yang di populasi tadi Pak, saya coba tampilkan di populasi. Boleh? Populasi kausal ini ya? Ya. Oke. Ya itu kan positifnya atau hubungannya atau korelasinya antara kelahiran, populasi dan mortalitas lah kalau saya bilang ya. Date itu kan mortalitas. Itu kan istilahnya diagram yang sudah terpetakan seperti itu dalam benak kita bahwa itulah rutinitas yang terjadi gitu, atau hukum alam yang memang harus terjadi. Nah, maksud saya mungkinkah ada faktor luar atau faktor eksternal di luar itu yang membantu meningkatkan atau menurunkan potensi itu? Maksud saya begini, misalnya populasi bisa ditekan menggunakan program keluarga berencana misalnya. Nah, itu nanti posisinya di mana? Kemudian terus mortalitas atau kematian itu juga bisa dikendalikan. Umar, ambil papernya ya bentar. Iya, dipanggilin. Oh, siapa pemilik? Nah, terus maksud saya yang mortalitas itu bisa juga dipacu atau dipicu oleh bencana alam misalnya. Baik itu letusan gunung berapi, tsunami dan lain sebagainya yang menimbulkan korban jiwa yang massal. Itu kan juga dapat menurunkan. Ada, nah itu potensi itu ada ya Pak? Tuh. Ya, potensi itu kan harus kita perhitungkan juga toh. Yes, pasti. Nah, maksud saya itu nanti masuk kemana posisi itu di eksternal itu? Oke. Nah, kalau di gambar ini Pak, ya. Betul Pak. Nah, ini Pak yang kita kendalikan Pak. Nah, itu namanya bisa kita dalam bentuk konstanta, atau nanti di depan, nanti kita bisa main seperti tombol volume, Pak. Kita bisa besarkan, kita bisa kecilkan. Nanti konteksnya bisa seperti ini, Pak. Nilai inilah yang merubah tadi. Misalkan tadi Pak Purwanto bilang, bisa dikendalikan dengan penggunaan keluarga. Ya? Oh, nggak kelihatan ya? Belum. Oh, sorry. Nah, ini muncul namanya Kimiko ya. Ya. Nah, kira-kira gini nih. Yang population tadi, yang population. Inilah ya, kira-kira gini lah ya. Nah. Kira-kira gini lah ya. Ini kan, dan ini gejala hubungan sebab akibat ya. Yang betul. Tadi kesepakatan di awal adalah kita harus bersepakatan dulu nih, balik kesepakatan awal. Kita harus tahu batasannya dulu. Nah, saat membuat gambar tadi, kita harus mempunyai batasan, Pak. Boleh ditambah? Boleh. Gitu. Boleh. Tetapi kita goalsnya ingat, kalau sedalam apakah atau sekompleks apakah sistem yang akan kita bangun. Makin banyak elemen itu makin bagus kompleksitasnya. Makin bagus banget kualitas informasi atau kebijakan yang ke depan yang akan kita ambil. Nah, contohnya gini, dengan kasus populasi seperti ini, itu adalah kalau mau kita kendalikan, kita bisa tambah faktor di sini, Pak. Konstanta tadi. Konstanta ya. Yes. Nah, konstanta ini yang bisa kita besar kecilkan. 0,5, 0,6, 0,7 misalkan. Angka KB yang kita kejar misalkan, angka persentase keberhasilan keluarga berencana misalnya kita kejar gitu ya. Berapa persen nih? 5% itu seperti apa? 10% itu seperti apa? Nah, itu yang mau dikejar, Pak. Dan itulah pentingnya kita melakukan simulasi. Nah, jadi kita tahu nih berapa target keberhasilan KB yang harus dikejar misalkan setelah hasil simulasi ya. Setelah kita melakukan simulasi berarti kita tahu nih persentase keberhasilan program keluarga berencana itu harus sampai berapa sih sampai goals kita itu ketemu. Nah, itu pentingnya di simulasi ini. Dan itu bisa Pak, bisa dilakukan dengan tambah constraint ini. Gitu Pak kira-kira. Pak Pur. Oke, siap, makasih. Nanti di pekan 2 pekan atau 3 pekan lagi nanti kita bahas teknik itu ya, yang seperti tombol volume dalam radio lah, kita besarin seperti apa, kita kecilin seperti apa. Siap. Oke,
Ada pertanyaan lain? Silakan. Mudah-mudahan masih gampang lah ya. Masih saya coba berikan deliver pemodelan ini menjadi lebih mudah lah. Harapannya bisa tersampaikan lah ya, materi ini. Saya selalu rekam nanti dan saya kirim lagi ke YouTube. Nanti saya linkkan lagi ke LMS. Jadi teman-teman kalau mau akses lagi boleh gitu bisa baca. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup dulu. Boleh dilanjutin lagi nanti di masing-masing ya, dengan tugasnya tadi adalah menambah komponen pajak tadi ya. Ini soalnya masih sama dan bentuk model SIM-nya pun masih sama gitu. Cuma ditambah komponen ini nih. Pajak deposito sebesar 1,5%. Jadi ada pengurangan nilai saldo ya. Yaitu sebesar 1,5%. Bisa tolong ditayangkan lagi, Pak, biar kami screenshot biar nggak lupa, Pak. Boleh. Kira-kira gini, Pak. Iya. Soalnya sama, tetapi ditambah 3 Ini tak kata. screenshot punya saya nanti. Mau nggak? Saya punya. 3 kata. Saya sneak peek ini ya jawabannya nih. Saya sneak peek jawabannya kira-kira jadinya gini nih. Harusnya seperti ini. Memudahkan lah ya kira-kira. Ada komponen ini nih. Sneak peeknya gitu nih. Setelah saldo ditambah lagi. Dan untuk masuk komponen pajak kita ambil value dari persen dari bunga pajak. Dicoba lagi, nanti mudah-mudahan ketemu jawabannya. Saya yakin bisa lah, Insya Allah bisa. Ya, kita tutup perkuliahan ini. Semoga ada ilmu yang bermanfaat di hari ini. Amin. Selamat melanjutkan ibadah puasanya, Bapak Ibu, dan menunggu berbuka puasa. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meeting ya. Oke. Iya, Pak.